Sobat Halo di mana saja berada, saya sapa halo Indonesia. Kita ketemu lagi dengan acara yang sangat luar biasa berkaitan dengan perkembangan dunia praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan di tanah air kita. Kita akan bincang-bincang bagaimana wawasan berkaitan dengan pelayanan kesehatan maupun praktik kedokteran dari seorang ahli, seorang pakar. Pakar di bidang kedokteran juga khusus hukum kedokteran. Kami sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu tamu kita, Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Andreas Lensun, yang kalau kita lihat titel-titelnya beliau ini dokter, juga spesialis bedah torak, kardiak, vaskuler, juga sarjana hukum, magister hukum. Terima kasih Pak Dr. Andreas. Selamat pagi Pak Roni. Selamat ketemu. Halo Indonesia juga. Ya, terima kasih ini Pak Andreas di sela-sela kesibukannya masih bisa meluangkan waktu. Atas undangan kami, kita akan diskusi tentang apa yang selama ini Pak Jenderal, Pak Dokter laksanakan sebagai bidang profesi, dan ini sangat luar biasa ini dengan profesi Bapak di bidang bedah, ya, jantung, paru, dan juga pembuluh darah. Bapak ini saya lihat juga menekuni bidang hukum, dan ya baru saja menyelesaikan pendidikan doktor hukum dari program doktor hukum Universitas Borobudur. Angkatan keberapa Pak Andreas? Saya angkatan ke-17. Angkatan ke-17. Ini luar biasa. Di sela-sela kegiatannya masih meluangkan waktu untuk belajar tentang ilmu hukum. Sebenarnya apa Pak yang menjadi motivasi latar belakang Pak Jenderal ini, Jenderal Andreas, seorang dokter yang mendapatkan pangkat tertinggi ini, perwira tinggi di TNI Angkatan Darat ya Pak ya. Nah, bagaimana motivasi Bapak sehingga mau menekuni bidang hukum? Silakan Pak. Terima kasih Pak Roni. Jadi ini secara tidak kebetulan ya, pada sekitar tahun 2017 Ya. ada seorang dosen dari sekolah, salah satu sekolah hukum di Jakarta, Ya. mampir. Seharusnya dosen tersebut ingin menjumpai Pak Lukman, Pak Maijen TNI Dokter Lukman. Ya. Tapi kebetulan beliau belum hadir, jadi mampir ke kamar saya dan kami bercerita satu sama lain tentang hukum. Dan saya menceritakan bagaimana para dokter, termasuk tenaga kesehatan, perawat itu banyak terkena tuntutan hukum. Dan kami ingin sekali untuk belajar soal hukum. Ya. Nah, ternyata oleh beliau itu disambut, sempat ditawarkan juga bagaimana kalau kami membuka kelas magister hukum kesehatan. Nah, itu disambut juga, akhirnya disampaikan ke Pak Lukman. Ya. Kami akhirnya berusaha membentuk suatu kelas yang kebanyakan memang para dokter, ya, perwira juga, termasuk pegawai negeri sipil. Tahun berapa itu? Sekitar 2017. 2017. Nah, Ya. 2017 kami sebanyak kurang lebih 50 orang itu bergabung
untuk masuk di magister hukum. Dokter semua itu. Sebagian dokter, sebagian perawat, sebagian ada yang dokter umum juga dari luar. Tapi kami berkuliah, jadi dosennya datang ke RSPAD Gatot. Nah, setelah kami berkuliah kurang lebih 2 tahun, kami merasa apakah perlu dilanjutkan tidak. Kebetulan KPS kami itu punya hubungan cukup dekat dengan Prof. Faisal Aliatul. Prof. Faisal. Ya. Kemudian dari rombongan itu, ya. Prof mensyaratkan kalau ingin kuliah minimal tuh buka kelas tersendiri di RSPAD, minimal 15 orang, 15 atau 20 orang. Dan kami menyanggupi. Dan yang ikut kurang lebih sekitar 50 peserta. Nah, dari 50 peserta itu akhirnya terbentuklah kelas untuk di RSPAD. Tetapi tetap juga ada teman-teman yang dari luar yang datang ke RSPAD untuk berkuliah. Maksudnya teman-teman dari luar tapi bisa dokter, bisa juga dari perawat juga ada yang ikut. Lingkupnya masih Kesehatan. TNI Angkatan Darat. Enggak, dari luar juga. Dari luar juga. Dan karena suasana perkuliahan itu sangat menarik ya, excited ya, sesuatu yang baru bagi kami. Kami berpikir apakah tidak dilanjutkan lagi mengambil S1-nya, S1 hukumnya. Nah, sambil berjalan kuliah di Universitas Borobudur, kami mengambil juga kuliah S1 hukum. Nah, jadi lulus S3 hukum itu sekitar tahun 2021 ya. Saya lulus bersama teman-teman itu S1 itu 2023 tahun lalu, Pak. Demikian. Jadi alasan utama kami itu belajar atau mendalami ilmu profesi hukum ini karena kami merasa kami sama sekali tidak tahu itu apa itu hukum kedokteran, hukum kesehatan. Di dalam keadaan buta hukum ini kami perlu tahu, sehingga setelah kami menjalani perkuliahan dari S1 sampai S3 jadi dari 2017 hingga 2023 itu kami mulai terbuka mengenai hukum, baik dari hukum sebagai S1-nya sampai pemikiran-pemikiran yang lebih filosofis ya di S3-nya. Itu Pak. Kenapa? Ternyata apa yang kami pikirkan dulu bahwa sekolah hukum itu hanya menghafalkan pasal-pasal undang-undang. Ternyata tidak, ada logika-logika disebut logika hukum yang sangat dinamis ternyata. Baik. Begitu Pak. Baik. Terima kasih. Jadi saya mengikutinya bahwa latar belakang itu sebenarnya berdasarkan praktek yang selama ini dirasakan oleh Pak Andreas dan kawan-kawan sebagai dokter, mungkin juga kawan-kawan perawat mengalami gugatan hukum sehingga memberikan motivasi bagaimana kita menguasai hukum. Nah, mungkin dengan pemahaman yang sudah Pak Andreas peroleh sampai bisa menyelesaikan dokter di bidang ilmu hukum, ini kan luar biasa. Kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Apa sih perbedaan antara hukum kesehatan dan hukum di bidang kedokteran? Mungkin ini kalau kita lihat hukum di bidang kedokteran itu merupakan bagian dari hukum kesehatan secara umum. Nah, mungkin Pak Andreas bisa menjelaskan sehingga publik juga bisa mendapatkan wawasan ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rodi. Jadi kalau kita bicara hukum kedokteran, kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut medical law, itu memang agak berbeda dengan kami. Kalau kita bicara medik, selalu orientasinya adalah berkaitan dengan pelayanan atau praktek kedokteran, khusus medical law. Tetapi kalau kita bicara hukum kesehatan, itu hukum kesehatan adalah hukum yang mengatur dalam pelayanan kesehatan secara lebih luas. Luas itu dalam arti bukan hanya berkaitan dengan praktek kedokteran, tetapi juga dengan keperawatan,
kebidanan, psikologi, farmasi, dan luas sekali Ya. berkaitannya. Nah, tetapi pada keputusan MK sekitar tahun 2017 itu dibedakan antara tenaga kesehatan dengan tenaga medis. Oleh sebab itu nanti muncul ada namanya hukum medis, ada hukum kesehatan. Nah, untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan tenaga kesehatan itu kita berkaitan dengan hukum kesehatan. Tapi khusus untuk dengan praktek kedokteran kita sebut hukum kedokteran. Dan undang-undangnya sebelum ada undang-undang yang baru, undang-undangnya pun khusus untuk tenaga medis. Undang-undangnya adalah undang-undang praktek kedokteran. Baik. Sedangkan untuk tenaga kesehatan ada undang-undang tenaga kesehatan. Jadi harus sekarang dalam bahasa hukumnya antara tenaga kesehatan dan tenaga medis itu harus bisa dibedakan. Tapi orientasi hukum kesehatan itu jauh lebih luas karena hukum medis itu sendiri adalah bagian dari hukum kesehatan. Seperti itu, Pak. Ya. Oh, maaf, saya tambahkan lagi. Ya. Hukum kesehatan ini tidak terpisah dengan hukum yang lain. Tetap terkait dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, atau teori-teori yang lain. Walaupun hukum kesehatan ini munculnya atau timbulnya di Indonesia masih baru, mungkin lebih baru dibandingkan hukum-hukum yang lain setelah adanya kasus Dr. Setianingrum. Ya, disitulah ditegakkan hari lahirnya hukum kesehatan di Indonesia. Baik, luar biasa ini penjelasannya, sehingga masyarakat juga bisa memiliki pemahaman apa sih bedanya antara hukum kesehatan dan juga hukum kedokteran. Nah, kita mengetahui bahwa hukum kedokteran sendiri ada dasarnya, ya dokter ya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang bagaimana praktek kedokteran. Kalau kita lihat di dalam pasal 2 di undang-undang itu disebutkan bahwa praktek kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Nah, pelayanan kesehatan dan juga praktek kedokteran di Indonesia ini kan sudah semakin hari semakin maju ya. Tapi kalau kita lihat di berita yang disampaikan melalui media mainstream, masih banyak juga Pak Dokter, masyarakat kita yang mau dilayani kesehatannya di luar negeri, ya di negara-negara tetangga kita. Kalau kita melihat sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dari mereka, karena dari pemberitaan bahwa diperkirakan sekitar 180 triliun rupiah yang tersudut di negara kita hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan kedokteran atau praktik kedokteran ini. Menurut pandangan Andreas, ini sebenarnya mengapa masyarakat ini kemudian masih tertarik untuk minta pelayanan kesehatan di luar negeri? Bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Pak Roni. Jadi kalau kita melihat isu-isu kekinian sekarang, itu masyarakat Indonesia kenapa berobat ke luar negeri, khususnya ke negara-negara tetangga yang dekat, khususnya ke Malaysia ya. Kalau dulu cenderung ke Singapura, karena di sana ternyata kalau kita perhatikan biaya pengobatan di sana cukup murah, bahkan kadang lebih murah dari Indonesia. Nah masalahnya di sini dengan kalau masyarakat berobat ke rumah sakit swasta, tentu saja harganya cukup tinggi ya dibandingkan kalau menggunakan asuransi BPJS. Masyarakat itu akhirnya tahu bahwa dengan pengobatan di Malaysia dengan harga yang lebih murah, apalagi kalau didasarkan juga hasilnya lebih baik,
tentu saja mereka akan memilih ke Malaysia. Nah, karena ini terkait kenapa bisa lebih murah dibandingkan Indonesia. Karena di Indonesia itu alat peralatan, obat-obatan disebutkan bahwa kita itu hampir mendekati 90% itu masih mengimpor obat. Jadi apa yang dilakukan oleh industri farmasi di Indonesia itu mengemas saja, memberi kemasan, kemudian akan diberikan merek. Tapi kenyataannya bahan-bahannya masih dari luar negeri. Karena untuk mendirikan suatu pabrik, mulai dari bahan dasar sampai bahan jadi, itu membutuhkan biaya terlalu tinggi. Belum lagi terbentur pada birokrasi, mungkin peraturan-peraturan yang begitu ketat mengenai CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Nah, karena itu membutuhkan biaya yang tinggi sehingga tidak harus untuk menjualnya pasti dengan harga tinggi. Kemudian untuk biaya impor barang-barang kesehatan, alat-alat kesehatan maupun obat-obatan itu, untuk industri kesehatan di Indonesia itu dikenai pajak barang mewah. Wow. Jadi bisa dibayangkan misalnya harganya misalnya itu 100.000 itu bisa jadi 200.000 atau 300.000 terkena pajak. Mau tidak mau tidak mungkin rumah sakit menurunkan harga, tidak akan mungkin. Apalagi rumah sakit private ya, menggunakan asuransi swasta maupun tidak bisa. Rumah sakit akan bangkrut dengan cara begitu. Oleh sebab itu mungkin perlu usaha dari pemerintah bersama DPR untuk mengusahakan bahwa pajak ini ya peraturannya dirubah sehingga pajak itu bisa dikurangi. Sebagai contoh yang lain, di salah satu negara jiran di tetangga kita, untuk teknologi aja pajaknya juga rendah. Sehingga kita kalau mau beli alat-alat teknologi, kita ke luar negeri bawa masuk ke Indonesia karena murah. Jadi berkembang di sana teknologi. Nah, kita mendatangkan barang-barang alat kesehatan yang canggih dari luar negeri ke sini, itu sudah terkena pajak barang mewah. Belum lagi kalau itu pakai kursnya kurs dolar ya, yang cenderung naik ya. Seperti itu Pak. Baik. Jadi memang ada keterkaitan antara kebijakan di bidang perdagangan tentunya atau mungkin perindustrian ya, kaitan juga dengan pajak ini, dengan bagaimana pelayanan kesehatan, bagaimana dia bisa murah pembayarannya, terutama di rumah sakit swasta ya, betul ya. Ini kaitannya dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan pajak kepada peralatan-peralatan medis yang dipakai, termasuk obat-obatan. Nah, apa yang selama ini Pak Andreas ketahui, upaya yang dilakukan mungkin ahli-ahli kedokteran yang selama ini mengalami kendala-kendala tersebut, kemudian berupaya mungkin Ikatan Dokter Indonesia juga sudah berupaya dalam hal ini. Bagaimana pandangan Pak Dr. Andreas? Terima kasih. Saya bicara di organisasi profesi saya. Di organisasi profesi saya itu kami itu sebenarnya sudah membuat semacam tarif. Tarif-tarif untuk bermacam-macam operasi dengan levelnya juga. Diharapkan dengan tarif-tarif yang standar ini, tarif pengobatan di Indonesia itu boleh dipatok pada harga yang pantas. Biasanya kami juga melakukan perbandingan dengan negara-negara tetangga. Biayanya berapa kalau misalnya operasi jantung contohnya. Di Malaysia berapa, di Indonesia berapa. Sebagai contoh ya, di Indonesia itu BPJS bisa membiayai sampai 150 sampai 180 juta paketnya itu. Apakah itu bisa diterapkan? Tidak, diturunkan lagi. Ini yang sangat sulit karena BHP, bahan habis paket itu sebagian besar adalah kita impor. Jadi itu menggunakan bagaimana caranya? Mohon maaf ya, mungkin ini yang menimbulkan ekses ya, ekses klaim-klaim yang bersifat fraud. Ya. Dan yang diisukan di beberapa media sosial disebutkan ada beberapa rumah sakit yang melakukan fraud. Ya. Itu disebabkan karena kita kesulitan. Ya. Di sisi satu BPJS sudah mematok
biayanya sudah dipatok, ya, sedangkan rumah sakit dengan biaya seperti begitu tidak mencukupi untuk memberikan pelayanan Ya. yang maksimal. maksimal. Ya. Nah, kami misalnya ada di rumah sakit tipe B, Ya. paket coverage-nya itu, ya, coverage dari BPJS-nya kurang, ya kami refer ke rumah sakit tipe A. Begitu Pak cara-caranya. Ya. Padahal kalau dilihat jenis operasinya sebenarnya sama saja. Ya. Makanya ada yang beberapa ahli, khususnya ahli bedah, protes. Kenapa di rumah sakit tipe C misalnya, rumah sakit tipe B dengan operasi usus buntu, kenapa berbeda dengan di level A? Ya. Padahal kasusnya sama, tidak complicated, tidak ada kesulitan. Apa yang membedakan? Yaitu karena untuk paket di tipe C-nya terlalu rendah, sehingga kita harus refer atau ke rumah sakit yang lebih tinggi, di mana coverage-nya lebih tinggi. Seperti itu Pak, apa yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, kami berharap, nah kita tahu bahwa BPJS itu dimulai sekitar 2014. Ya. 2014. Mengambil contoh kalau nggak salah diambil dari rumah sakit di Semarang. Bagi contohnya, kalau nggak salah dari rumah sakit Semarang juga mengambil contoh dari Malaysia. Nah, mungkin itu yang perlu jadi pertimbangan bahwa di BPJS juga harus dipertimbangkan biaya-biaya kesehatan itu tidak murah. Karena kalau dikenakan pada alat-alat kedokteran yang impor, itu tidak bisa lagi, tidak mencukupi. Kalau dilanjutkan, diminta rumah sakit melakukan kebijaksanaan ini, rumah sakit akan bangkrut juga. Karena kita tahu rumah sakit swasta untuk pegawainya itu semua dibiayai oleh rumah sakit itu sendiri. Lain dengan rumah sakit pemerintah yang sebagian adalah ASN. Seperti itu Pak. Banyak caranya untuk mengantisipasi seperti itu. Jadi artinya kawan-kawan juga sudah berupaya, termasuk pihak swasta yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit sudah berupaya untuk menghadapi kendala ini ya. Nah, kaitan dengan pelaksanaan praktek kedokteran, selama ini hal-hal apa yang biasanya dialami oleh Pak Dr. Andreas juga kawan-kawan dokter yang lain terkait dengan ya menghadapi gugatan hukum dari pasien atau dari pihak mana saja, apa yang bisa diceritakan oleh Pak Dr. Andreas tentang hal ini? Ya, terima kasih. Secara tidak kebetulan juga saya berkecimpung di komite medik di Rumah Sakit RSPAD Kartosuwiryo. Dan saya melihat banyak kasus-kasus yang sebenarnya bisa dihindari yang merupakan kasus medical dispute atau sengketa medis. Kebanyakan saya perhatikan sengketa medis atau konflik ya antara penyedia kesehatan provider dengan yang menerima. Ada konflik ini sering timbul salah persepsinya karena komunikasi yang kurang baik. Karena komunikasi atau komunikasi pemahaman dari pasien atau seperti apa? Di antaranya itu. Jadi komunikasi yang tidak mencapai persepsi yang kurang lebih sama. Persepsinya berbeda. Jadi pasien keluarganya mempunyai persepsi yang berbeda dengan penyedia pelayanan kesehatan. Maka dari itu mendorong saya untuk memberikan semacam webinar untuk para dokter ataupun termasuk juga para advokat supaya mengetahui sebenarnya ada dan tidak sebenarnya yang namanya malpractice, yang disebut malpractice yang menimbulkan sengketa medis. Memang ada enggak? Apa yang bisa dibedakan antara misalnya melakukan pidana medis dengan pidana kriminal atau pidana umum? Sama tidak? Demikian juga kalau perdata. Benar tidak ada unsur di dalamnya, unsur kelalaian atau tidak. Nah, ini yang harus dijelaskan. Nah, melalui webinar atau pelatihan atau semacam podcast ini saya ingin mensosialisasikan kepada teman-teman tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Hukum itu jangan dijauhi. Tapi hukum itu harusnya friendly. Sama seperti motonya polisi ya. Polisi adalah sahabat masyarakat. Saya pikir begitu. Kalau kita bersahabat, kita akan berusaha kenal apa itu sahabat. Siapa dia? Demikian juga
hukum kedokteran, hukum kesehatan itu harusnya friendly. Nah, saya berusaha menciptakan friendly-nya itu melalui ya pertemuan seperti ini, Pak. Ya. Kemudian webinar, ya, pelatihan-pelatihan. Bahwa hukum itu sebenarnya friendly. Karena saya ingat apa yang dikatakan Profesor Sachitora itu. Hukum itu diciptakan untuk kesejahteraan umat manusia. Ya. Bukan manusia untuk hukum. Jadi hukum itu untuk mengatur. Mengatur apa kalau di hukum kedokteran? Supaya kepentingan pasien juga terlindungi. Ya. Jadi jangan berpikir, wah hukumnya mengancam para dokter, Ya. para tenaga kesehatan. Tidak. Justru hukum itu mengatur para dokter, Ya. para tenaga kerja kesehatan agar bertanggung jawab, lebih care, lebih peduli, Ya. terutama dalam hal keselamatan pasien, patient safety. Itu Pak. Jadi hukum itu harus friendly. Ya. Nah ini kita mau buat hukum itu friendly, dekat pada masyarakat. Setuju saya. Ya, jadi masyarakat jangan menjauh, jangan sama sekali tidak mau tahu, jangan reaktif. Reaktif itu artinya setelah ada kejadian baru ya. Bagaimana kalau kita proaktif, kita belajar hukum itu supaya apa yang dilarang tidak kita lakukan, apa yang diharuskan kita lakukan. Ya. Seperti itu Pak. Memang kalau seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menggeluti bidang kedokteran, juga mengikuti pendidikan sampai program doktor diselesaikan. Jadi pemahaman tentang hukumnya ini sangat luar biasa ini. Terima kasih. Jadi mengajak kawan-kawannya yang juga ya sibuk dengan kegiatan praktek kedokterannya untuk juga menyenangi ya bagaimana kita belajar tentang hukum, sehingga itu juga bisa disampaikan kepada masyarakat lebih detail ya. Ya banyak kali masyarakat itu terutama media menyetir tentang praktek-praktek yang disebut dengan malpraktek. Kita tahu bahwa malpraktek di bidang praktek kedokteran itu kan ada malpraktek secara etis dan juga secara yuridis, bagaimana tadi Pak Dokter sampaikan ya. Nah, yang yuridis ini sendiri memang ada kaitan dengan perdata, pidana, apa yang dirasakan oleh pasien. Tapi mungkin ada gambaran dari Pak Dr. Andreas karena pengalaman selama ini ya. Masyarakat itu apa yang harus dipahamkan kepada mereka tentang hak mereka berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan praktek kedokteran, sehingga mereka juga tidak terbawa pengaruh ya, apakah ada intervensi dari pihak-pihak tertentu yang ingin ya semacam memprovokasi mereka untuk melaporkan hal-hal yang menurut mereka sebenarnya awam. Nah ini kan karena Pak Dr. Andreas sudah mengalami beberapa kasus itu, mungkin bisa memberikan wawasan kepada masyarakat. Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat apapun ya, dengan profesi yang berbeda dengan masyarakat medis. Jadi hubungan hukum atau hubungan transaksional atau terapeutik di antara dokter dengan pasien itu sangat berbeda dengan hubungan-hubungan yang lain. Jadi kalau hubungan terapeutik di antara dokter sama pasien, entah dengan tenaga kesehatan juga, itu sifatnya in spanning verbintenis. In spanning verbintenis itu apa? Didasarkan pada usaha maksimal. Kalau yang lain hubungannya berdasarkan hasil, result. In spanning resulta. Apa yang dimaksud dengan in spanning verbintenis? Dokter tidak bisa menjanjikan hasil. Oh pasti sembuh. Ya, pasti beres lah ya. Karena apa? Karena manusia untuk kesehatannya dipengaruhi oleh multifaktorial. Jadi sangat banyak faktor yang mengaruhi hasil. Ada yang datang dengan misalnya cancer stadium 4
yang satu stadium 1. Apakah hasilnya sama? Tentu Pasti sama. beda ya. Pasti beda malah. Atau orang ini sudah gagal jantung, terus dioperasi dengan orang yang jantungnya masih bagus fungsinya. Tentu saja hasilnya berbeda. Jadi apa tolak ukurnya? Seorang dokter melakukan malpraktek atau tidak adalah standar profesinya, standar pelayanan medisnya, standar etis dan sebagainya. Disitulah yang diukur adalah upaya maksimalnya berdasarkan standar-standarnya. Jadi nanti di MKDKI pun kalau seorang dokter atau dokter gigi dilaporkan, maka yang akan dilihat apakah tindakannya sudah sesuai dengan standar profesinya. Jadi Ketua MKDKI pernah berbicara pada saya bahwa semua standar-standar yang dimiliki organisasi profesi, baik penyakit dalam, bedah, itu dikumpulkan. Ketua-ketuanya mengumpulkan standar profesi itu di buku, maupun standar pelayanan medis, SOP juga, standar operating procedure. Nanti pada saat disidangkan di MKDKI, itu akan dibuka. Apakah upaya yang dilakukan itu, tindakan atau pemberian obat, sudah sesuai SOP enggak? Sudah sesuai, itu yang disebut upaya maksimal ukurannya. Jadi bukan berorientasi pada hasil. Sedangkan kalau kita bicara misalnya pidana, biasa kriminal, oh orangnya meninggal, saya ditabrak, ya udah itu akibat tabrakan. Tetapi kalau pidana medis harus dilihat penyebab kausanya, penyebab kematian sudah dilakukan sesuai dengan SOP atau tidak, standar profesi atau tidak. Kalau sudah dilakukan itu yang dinamakan risiko medis, bukan lagi kelalaian. Kan unsur pidana itu ada 2, kesengajaan, dulos, yang kedua kelalaian, culpa. Nah, itu yang harus dibuktikan para dokter kalau dia tidak melakukan malpraktis. Walaupun pasiennya mungkin cacat atau meninggal. Seperti itu, Pak. Ini yang harus membedakan dengan buku-buku yang lain. Baik. Nah, untuk mengawasi praktek kedokteran dan pelayanan kesehatan sehingga tidak menyebabkan malpraktek, ada fungsi atau semacam perangkat-perangkat yang ada di dunia kedokteran yang memang bertugas untuk melakukan pengawasan ini atau membimbing. Bagaimana tadi Pak Dr. Andreas sudah menjelaskan sedikit, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Ada tugas-tugas tertentu yang diberikan kepada kelompok profesi di bidang kedokteran ini ya, melakukan pengawasan ini sesuai dengan undang-undang kedokteran. Ikatan apa yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan ini? Jadi yang seperti kita ketahui Pak, di praktek kedokteran itu ada 3 norma besar yang mengawasi. Yang pertama norma etik. Ya, kalau sebelum undang-undang yang baru ini keluar, pengawasannya oleh MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, itu berada di Ikatan Dokter Indonesia. Di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Jadi kalau ada pelanggaran norma etik, masyarakat bisa melaporkan ke MKEK. Bukan di bawah Kementerian Kesehatan ya? Bukan. Oh, iya. Tapi ini bicara undang-undang yang lama ya Pak. Oke. Iya. Kalau ada pelanggaran norma disiplin, maka pengaduannya ke MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Di pusat itu ya? Di bawah KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, dan KKI di bawah Presiden, atau sekarang diawasi oleh Menteri Kesehatan. Baik. Sedangkan yang satu norma hukum. Ya. Nah di rumah sakit sendiri pun sebenarnya sudah diawasi oleh siapa? Ya manajemen Rumah sakit sendiri dan komite medik. Karena di Undang-Undang Kesehatan yang baru Pak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di salah satu pasal disebutkan rumah sakit bertanggung jawab untuk seluruh kerugian yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia. Semuanya termasuk tenaga medis, tenaga kesehatan, termasuk tenaga penunjang. Bahkan misalnya ya, ada keluarga Pak, ini lantainya lagi dipel kemudian kepleset. Siapa yang bertanggung jawab? Rumah sakit bertanggung jawab. Jadi siapa yang harus mengawasi? Rumah sakit, manajemen dengan staf-stafnya, staf medik, staf manajemennya.
Gitu Pak, diawasi. Jadi kalau ada laporan langsung kepala rumah sakit menugaskan komite medik untuk melakukan audit namanya. Kalau misalnya ada kematian yang tidak wajar, Ya. diaudit, kemudian dipanggil para dokter, dilihat sesuai nggak dengan SOP-nya dan sebagainya. Seperti sebenarnya pengawasan sudah ada. Baik. Dan di rumah sakit sekarang sudah ada yang namanya patient safety budaya, culture. Selalu itu ditegakkan dengan melalui akreditasi rumah sakit. Baik. Yang sekarang dilakukan di bawah Kementerian Kesehatan. Baik. Terima kasih ini Pak Dr. Andreas. Bincang-bincang kita ini ternyata juga sangat asik sekali ya. Namun demikian karena kita dibatasi, jadi saya ingin di akhir dialog kita ini saya ingin mendapatkan masukan dari Pak Dokter, mungkin untuk para dokter, advokat, atau aparat penegak hukum. Harapan apa yang ingin disampaikan Pak Dr. Andreas? Termasuk juga kalau Pak Dr. Andreas punya moto itu bisa disampaikan. Ini kan hal yang inspiratif ya. Silakan Pak. Ya, ya pertama kali saya menyampaikan moto ya untuk teman-teman yang mungkin bisa diadop ya, dipakai, yaitu excellent. Hendaknya kita mempunyai excellent spirit di dalam segala segi kehidupan kita. Excellent spirit itu apa? Ini bahasa Inggrisnya ya. Doing ordinary things in extraordinary ways. Wow. Melakukan hal-hal rutin, ya contohnya seperti ini. Kalau ini menjadi rutin Pak, ya biasa keseharian, with extraordinary ways, dengan cara-cara yang luar biasa. Nah, pesan kami dari Halo Law, ikuti ya setiap ada acara podcast ini, juga mungkin webinar-webinar supaya teman-teman bisa dekat kepada hukum ya. Jangan takut, ketahuilah hukum itu sehingga tidak melanggar. Sebab di Indonesia berlaku asas fiksi hukum. Ya, begitu hukum undang-undang sudah dimasukkan lembaran negara, dia berlaku, mengikat walaupun kita tidak tahu. Alangkah baiknya lebih baik kita tahu isinya sehingga kita bisa mencegah, tidak melanggarnya seperti itu. Nah, untuk para teman-teman advokat, mungkin termasuk aparat penegak hukum, kepolisian, sampai jaksa, hakim, ikut acara podcast, webinar, menambah wawasan. Karena ada undang-undang yang baru sekarang, khususnya kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tahun lalu. Dan sekarang sudah beberapa PP-nya, peraturan pemerintah sudah diberlakukan ya. Ya, jadi jangan sampai mengadili dokter atau apa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah keluar. Demikian Pak. Jadi ikuti terus acara podcast ini, juga mungkin webinar-webinar yang akan kami adakan dari PKHI, juga dari alumni hukum, hukum. Baik, terima kasih Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andreas yang telah memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana praktek pelayanan kesehatan maupun praktek kedokteran, dan hal ini memberikan wawasan kepada kita semua untuk semakin mengetahui bahwa perkembangan kedokteran atau praktek kedokteran di Indonesia sudah semakin baik. Sobat Halo di mana saja berada, demikian bincang-bincang kita tentang medical law. Terima kasih atas perhatiannya. Halo Indonesia.